Banyak orang yang menyebutkan kalimat lillahi ta'ala saat niat puasa Ramadan. Malam mereka membaca nawaitu sawma ghadin an adai fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Menyebutkan kalimat aku berpuasa karena Allah subhanahu wa ta'ala dan untukmu wahai Rabbi pemilik alam semesta. Namun kalau kita lihat dalam praktik kehidupan nyata hamba Allah, banyak orang yang puasa makin puasa seolah-olah puasa itu makin sulit dalam kehidupannya. Banyak orang yang makan sahur kala mereka berpuasa di siang harinya makin pekik dibuatnya. Kenapa makin masyakkah, makin susah? Kenapa? Karena kalimat yang diutarakan lillahi ta'ala hanya di lidahnya saja, tetapi tidak berbekas di hatinya. Jamaah sedang solat Aisyah dan Tarawih. Sembari kita menunggu, sembari kita mendengarkan ceramah, mari kita bumbuhi niat kita dengan i'tikaf. Semoga duduk kita di masjid malam ini bermakna di hadapannya Allah. Hamba Allah, Bapak Ibu yang kami hormati, dari sekian banyak ibadah-ibadah yang kita kerjakan, baik itu diawali dari solat, ibadah zakat, ibadah haji, bahkan ibadah puasa, saat kita niat, di ujung niat itu ada satu kalimat, yaitu lillahi ta'ala. Apa maknanya Ustaz? Semua nusukku, semua ibadahku, semua kewajiban yang engkau bebankan kepadaku ya Rabb, baik itu solat yang kukerjakan dalam sehari semalam 5 waktu, baik itu ibadah zakat, baik itu ibadah haji, baik itu ibadah puasa, semuanya itu lillahi ta'ala, karenamu dan untukmu wahai Rabbi pemilik alam semesta. Apa yang menjadi poin kita hamba Allah? Banyak orang yang menyebutkan kalimat lillahi ta'ala saat niat puasa Ramadan. Malam mereka membaca nawaitu sawma ghadin an adai fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Menyebutkan kalimat aku berpuasa karena Allah subhanahu wa ta'ala dan untukmu wahai Rabbi pemilik alam semesta. Namun kalau kita lihat dalam praktik kehidupan nyata hamba Allah, banyak orang yang puasa makin puasa seolah-olah puasa itu makin sulit dalam kehidupannya. Banyak orang yang makan sahur kala mereka berpuasa di siang harinya makin pekik dibuatnya. Kenapa makin masyakkah, makin susah? Kenapa? Karena kalimat yang diutarakan lillahi ta'ala hanya di lidahnya saja, tetapi tidak berbekas di hatinya. Apa maknanya Ustaz? Beribadah bukan karena Allah, tidak dilandasi dengan keikhlasan, disinilah akan terdapatnya kepayahan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta bantulah kepada Allah, minta pertolonganlah kepada Allah bisalah, dengan solat, dengan ibadah solat yang kita kerjakan, wasabri, dan kesabaran, wa innaha, semuanya itu akan terasa berat, lakabiratun, akan terasa berat, masyakkah dan payah, illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang ada rasa khusyuk dalam hatinya. Hadirkan Allah dalam kehidupan kita, ibadah akan mudah. Bangun kita di sepertiga malam, setiap malam kita tahajud, baca Quran, tidak pernah mengenal ruang dan waktu. Tidak cuma kita tidur 1 jam dalam sehari semalam, paginya kita ajarkan anak-anak majelis taklim, kita pergi ceramah. Kenapa itu bisa dituntaskan dan dilaksanakan? Jawabannya sangat mudah dan gampang. Dilakukan semuanya karena Allah dan dilandasi dengan keikhlasan. Orang-orang yang mampu muqimis salah di masjid, mereka akan potong kompas, tidak akan pernah berfikir lelah
untuk sujud di masjid dalam beribadah dalam bulan suci Ramadan. Kenapa? Batinnya berjalan tak ubahnya seperti air. Ikhlas ibadat. Menya ikhlas tak ibadat legadanyo dalam bulan Ramadan nyon han akan taih thiuro thijumjud itu tidak akan terasa lelah. Kenapa? Karena dilandasi dengan keikhlasan yang selanjutnya ibadah kita hanya karena Allah. Tapi berapa banyak orang yang kadangkala dalam bulan suci Ramadan kadangkala tidak sampai puasanya sampai 30 hari. Ada yang puasa sempurna 30 hari tapi pahalanya tidak mereka dapatkan. Nah, puasa kadangkala terawih hanya tidak sempurna 30 malam. Ada puasa Al-Quran payah beliau bacakan. Kenapa? Karena ibadah yang dilaksanakan tidak dilandasi dengan keikhlasan. Perle pedih bak gop, wate gop hanai tanyohe. Perle pelemah bak manusia, wate manusia tidak menyanjungi terhadap ibadah kita, kita akan lelah. Tetapi kalau kita ibadah karena Allah, mau manusia itu memuji kita, mau manusia itu menyanjung kita, mau manusia itu membanggakan kita ataupun merendahkan kita, tidak akan menjadi perubahan dalam kehidupan kita. Kita tetap beribadah kepada Allah sebagaimana mestinya. Maka ibadah puasa urung siklun nyo cukup perle landasan keikhlasan dan karena Allah. Jangan posisikan yang lain selain Allah dalam kehidupan kita beribadah dalam bulan suci Ramadan. Kenapa? Dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Hasyiah Sawi disampaikan bahwa dalam ibadah puasa Ramadan ini terdapat amrun su'ubah, perkara yang sangat sukar. Cukup puasa harus silun. Tapi ada orang yang tidak lelah. Kenapa? Itu jawabannya tadi. Karena mereka mengerjakan sesuatu dilandasi dengan keikhlasan. Tak contoh tengku orang ibadah lagi yang ikhlas karena Allah. Sayyidina Ali itu hamba Allah, orang Syi'lun. Saat beliau mendirikan solat menghadap kiblat, kalimat takbir diucapkan, Allahu Akbar, semesta alam ini hilang dalam kehidupannya. Pemakna tengku yang dalam udip Sayyidina Ali watai getekebi sembahyang hanya drawa dengan Allah saja. Mau beliau dibunuh, beliau tidak sadar. Mau dicabut panah dari betisnya, beliau tidak acuh tak acuh. Beliau tidak mengucapkan kalimat aduh. Kenapa? Dalam ibadah yang beliau kerjakan, saat diucapkan kalimat Allahu Akbar, yang dalam udip Sayyidina Ali hanya drawagu dengan Allah Ta'ala. Maka cukup beda dengan mi. Beda bacuk tak kan? Idanya maksud kedi nak gejuk peng belanja lelako ti martuh ribai tengok. Tiba-tiba tak culuk dalam dompet jamun. Tak peduk bau tua tu. Tak peduk wate kena maghrib, tak peduk haid atau talit dah masjid. Getekebi leng kurazali puno. Allahu Akbar, lih takbiratul ihramnya baru ingat, oh kamu pat peng buno di rumah. Maka beda bacuk sagai dengan Sayyidina Ali. Wadah dah sembahyang tanya tingat kata-kata yang hana dalam kehidupan, kata-kata yang hana perlu kedu remarin dalam kehidupan. Sayyidina Ali saat beliau solat semuanya hilang. Itanya truh yang lain kena. Maka ini perkara yang membuat kita lelah. Dah sembahyang sang-sang put rakaat, sembahyang Isya cukup berat. Sembahyang tarawih 20 rakaat sang cukup trip. Padahal kalau kita lihat tak pegah habangan gop aura truk mejem-jem. Waktu kena buka puasa, banyak orang-orang yang duduk sembari menunggu ibadah berbuka puasa, mereka bercerita dengan kawan-kawannya. Tidak terasa dari jam 5 sampai jam setengah 7, bahkan menjelang berbunyinya surune mereka masih berbicara. Kenapa itu mudah? Karena tidak dilandasi dengan hal-hal yang payah dalam kehidupannya. Maka ibadah harus kita usahakan sedikit demi sedikit, kita berupaya semoga ibadah kita dilandasi dengan keikhlasan. Bagaimana filosofi ikhlas itu Ustaz? Ikhlasnya nurung syi'lun tanya pubut sesu kita melakukan sesuatu itu tidak dilandasi oleh imbalan, tidak mengharap apapun di ujungnya. Contohnya mana? Seperti sidro uring kepajuh makanan yang cukup mewah. Mereka makan berbuka puasa makan ayam goreng, makan makanan indah, mewah dan menawan. Tiba-tiba saat mereka qada hajat, tidak terbayang makanan yang dia makan tadinya keluar lewat kemaluan, tidak menjadi masalah.
Walaupun kita makan sate, walaupun kita makan burger, walaupun kita makan ayam goreng, tapi saat datang ke tempat qada hajat, tidak pernah kita kecewa. Itu akan keluar lewat kemaluan kita. Begitu juga tamsilan keikhlasan. Begitulah tamsilan keikhlasan. Kalau kita memberi tangan kanan, melakukan sesuatu, hilangkan segala sesuatu tujuannya kecuali untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyertai ibadah kapah timang untuk Allah, bukan karena perlu untuk manusia. Maka yakinlah 30 malam itu solat tarawih tidak susah. Hana hek bu, hana hek pak. Mana orang-orang yang datang ke masjid. Saya tertarik dengan kisah dan kehidupan Bapak Dandim Aceh Utara. Beliau durasi waktu tidurnya hanya beberapa waktu. Tapi jam 2:30 beliau tidur, jam 3 tidur, jam 4 bangun solat subuh berjamaah. Lanjut aktivitas sampai malamnya setiap hari seperti itu. Puasa Senin Kamis tidak pernah tinggal, solat tarawih tidak pernah tinggal. Tadi malam kami solat tarawih berangkat ke tempat Abu Payapasi. Kenapa beliau tidak lelah? Satu konsepnya, kita kerjakan semua karena Allah. Mamanya ka Allah dalam hati tanya setiap ibadah yang kita kerjakan tidak ada lagi rasa kepayahan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan hamba Allah malam ini menjadi nasihat bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Mari kita praktekkan kalimat lillahi ta'ala itu dalam setiap ibadah sebagaimana mestinya. Jangan kalimat lidah kita mengucapkan lillahi ta'ala, tapi hati kita tergores karena manusia. Gila pujian dan beribadah gila sanjungan, ingin dibanggakan oleh orang lain. Selama tercoret dalam hati kita perilaku ataupun harapan kepada orang lain, tujuan kepada orang lain, selama itulah ibadah kita akan susah dan payah. Kalau itu semua sudah hilang, yakinlah seberat apapun ibadah yang diberikan oleh Allah Ta'ala tidak akan terasa dalam kehidupan kita. Manfaatkan Ramadan ini untuk beribadah karena Allah. Insya Allah ujung Ramadan kita akan mendapatkan titel muttaqin dalam kehidupan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Insya Allah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.